Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah adalah Pendeta Benyamin Lohana Pesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema keikhlasan. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah di hari Minggu ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menghadap Allah dengan memuji kebesaran nama Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, oh ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergerak. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, kita telah memasuki minggu ketiga
Masa Raya Prapaskah. Nats pembimbing kita di hari Minggu ini terambil dalam kitab Esra pasal 7, ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan kebaikan-Mu, sehingga hari demi hari kami dipenuhi oleh berkat dan cinta kasih-Mu. Engkaulah yang memanggil kami dan menuntun perjalanan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh keadilan, kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami sendiri, kami sering berbuat salah di hadapan-Mu dan sesama. Kami tidak melakukan perintah-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama. Kami pun enggan menyuarakan keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Kasihanilah kami ya Allah. Berilah kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan keadilan, untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ajarlah kami ya Allah untuk tetap setia kepadamu dan karuniakan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang bagi kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara dimanapun Tuhan mengutus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Datang mendekat dan
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita mempersiapkan diri kita untuk sama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan, baik melalui sebuah pemutaran film maupun melalui sebuah renungan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Ketika kami telah dipelihara melewati hari demi hari, kini memasuki hari Minggu yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami sebagai Sabat. Untuk kami berhenti dari segala aktivitas dan kami melangkah dalam persekutuan bersama umat Tuhan. Dan di pagi yang indah ini kami dalam doa, pujian, bahkan kami juga merindukan sapaan dari sabda Tuhan. Karena itu bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, persiapkanlah hati dan pikiran kami, dan arahkan kami untuk kami dapat menyimak ketika kami membaca Alkitab yang berintikan sabda Tuhan. Kami menghayati melalui sebuah pemutaran film singkat. Kami menghayati dalam perenungan firman-Mu, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dapat membawa firman Tuhan. Setelah kami mengerti apa yang harus kami bawa dan apa yang harus kami berlakukan, kami juga diutus Tuhan untuk menjadi pelaku sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Zeranya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan
tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan sebuah film singkat yang merupakan kelanjutan dari cerita minggu lalu. Papa tuh jangan egois, di keluarga ini bukan cuma papa. Lu bukan papa gua. Pak, mohon maaf, boleh nanya Pak, di sini buka lowongan pekerjaan nggak? Nggak ada. Sana, pergi. Apaan sih, gak mungkin aja. Makasih Pak. Oh bagus, bukannya nyari kerjaan malah buat miring beginian. Papa tadi udah nyari kerja, cuma belum dapat, makanya Papa balik lagi ke sini bantuin RT. Alah, banyak alasan. Ma, kamu tuh di mana sih? Sini nak, mama lagi di belakang rumah. Ma, papa tuh ngapain benerin keran warga? Bukannya nyari kerjaan juga? Oh, mama bukannya bilangin. Iya, nanti mama bilangin ya sama papa. Nah, akhirnya bener juga kan? Iya pak, saya keluar juga. Ya, makasih ya. Makasih ya pak, saya Ya. pulang duluan ya pak. Hati-hati ya. Sabar ya pak. Ya, makasih Bu. Misi Pak. Oh iya, silakan. Jimmy kan? Siapa ya? Ini Alex, temen waktu SMA. Oh, Alex, gila. Iya. Lu, apa kabar? Thanks God. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Aku boleh diberikan pekerjaan Tuhan di masa pandemi yang sulit ini Tuhan. Tapi juga ada masalah lain yang Tuhan yang sedang kuhadapi. Ampuni keluargaku Tuhan atas apa yang mereka perbuat. Biarlah karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Mama, Papa punya berita yang sangat bahagia banget. Berita apa pak? Berita COVID lagi? Bukannya kamu fokus tentang ekonomi keluarga, malah kamu urusan yang gak penting. Enggak, bukan begitu Ma, tapi ada berita yang lain. Sudahlah, aku malas ngomong sama kamu pak. Bapak Jimmy Yohanes. Iya. Silakan Bapak. Ya.
Oh ya, Nanti hasilnya kurang lebih malam udah keluar ya Pak? nanti malam. Iya. Oke. kalau Dari gitu. sini langsung istirahat ya Pak? Oh iya, makasih Bu. Iya Bapak. Bapak Ibu Saudara-saudara, cerita dari sebuah keluarga tadi, kalau kita simak dari minggu lalu, tidak jauh berbeda dengan persoalan yang kita hadapi. Dan persoalan yang diangkat dari sebuah cerita dengan dua tema. Pertama, minggu lalu kita bicara bagaimana memberi diri berkorban atau pengorbanan. Sekarang kita berbicara dengan tema keikhlasan. Melakukan segala sesuatu di tengah-tengah situasi yang memang serba sulit. Dan juga tidak berada pada zona yang benar-benar nyaman. Jadi dia harus bekerja, di satu sisi ada dua hal yang dia harus gumuli bersama. Satu adalah kepentingan keluarga, dan yang satu kepentingan orang banyak. Melakukan kepentingan orang banyak dibutuhkan bukan sekedar pengorbanan. Tema kita berbicara keikhlasan. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata keikhlasan itu artinya bisa diterjemahkan dengan kata tulus. Satu. Dua, bersih hatinya. Jadi kalau kita membuat sebuah satu kalimat bahwa tadi tokoh seorang ayah di tengah berkecamuk dan kebutuhan keluarga, lalu dia mau memberi diri untuk bekerja bagi orang banyak dengan keikhlasan. Jadi dengan tulus hati, dengan hati yang bersih. Bukan untuk mengharapkan sesuatu, tapi kemarahan, caci maki, itu pasti dapat. Karena apa? Yang seharusnya dia utamakan justru itu nomor dua. Yang menjadi kepentingan orang banyak itu yang nomor satu. Pertanyaan besar buat kita adalah, apakah kita bisa melakukan itu? Nah, pertanyaan ini bukan berarti khotbahnya selesai. Kita belum masuk pada perikop. Perikop berbicara tentang perjalanan Esra. Siapakah Esra? Pada ayat 6 dikatakan dengan jelas, Esra adalah seorang ahli kitab. Kitab apa? Taurat Musa. Kalau kita mencoba membayangkan Taurat Musa, maka kita lihat dalam konteks Alkitab kita, maka ada dikenal dengan kitab-kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Maka itu disebut kitab Taurat Musa. Walaupun bukan Musa yang menulis, tetapi hampir dari kitab Keluaran sampai dengan Ulangan, nama Musa populer. Jadi Esra berada dalam suasana yang memang tidak begitu baik. Kenapa? Israel disuruh pulang. Ya. Lalu hidup kerohanian, spiritualnya Israel sedang dalam kondisi yang sangat kering. Yerusalemnya hancur.
Itu yang saya katakan suasananya tidak menyenangkan bagi Ezra. Suasananya serba sulit. Tapi dia mau lebih mengatakan dia ditugaskan. Karena dia punya kemampuan. Ahli Taurat dan dia bisa membaca serta ayat 10 yang menjadi tema kita. Dikatakan Ezra bertekad, ini kalimatnya. Bertekad untuk meneliti, jadi menyelidiki apa yang dimau Tuhan untuk kemudian dia lakukan. Setelah itu dia ajarkan. Ingat ya, jadi ada 3 kata kerja. Meneliti, kalimat ayat 10 tadi. Kemudian melakukannya, habis itu apa? Mengajarkannya. Nah, mari kita lihat sosok ini. Ezra, seorang imam, ahli Taurat, membaca kitab Musa, dia meneliti. Setelah dia meneliti hukum-hukum itu, lalu dia berlakukan dulu untuk diri dia. Setelah dia berlakukan untuk diri dia, apa? Dia lakukan, dia mengajarkan. Jadi konsistensi dari menjadi kekuatan bahwa dia bekerja dengan ikhlas. Ikhlas dalam pengertian tidak ada kepentingan di sana. Apa yang dia mau cari? Nggak ada. Kenapa? Yerusalem sudah hancur kok. Apalagi? Israel dalam keadaan kering rohaninya. Orang kalau sudah kering rohaninya, kita mau buat apa? Kalau saya pernah mendapati jemaat yang sudah kering kerohaniannya, dia mengatakan begini. Peristiwa yang bertubi-tubi datang kepadanya, dia mengatakan, saya sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Wow. Baru yang saudara-saudaranya mengatakan, kalau orang Jawa bilang, Mbak Yu eling, katanya begitu ya. Kira-kira di sini ada orang Jawa ya. Eling itu artinya apa ya? Sadar gitu ya. Nah, diminta diterjemah. Jadi eling Mbak Yu, eling katanya. Sadar, nyebut. Atau nyebut siapa ya, pokoknya sadar gitu ya. Saya nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena saya punya keinginan selalu diambil Tuhan. Saya punya orang-orang yang dikasih diambil sama Tuhan. Jadi situasi kekeringan rohani itu yang membuat Ezra harus berhadapan dengan itu. Nah, mari kita lihat situasi itu. Dan kemudian kita mau lihat juga dengan cerita tadi. Kita mau katakan keluarga itu sedang mengalami kekeringan rohani. Lalu sang ayah berusaha untuk tetap mengatakan dia mau mengandalkan Tuhan. Meneliti. Lalu kemudian melakukannya. Habis itu apa? Menceritakannya atau mengajarkannya. Dan itulah yang mau dilakukan oleh Ezra dan contoh cerita tadi. Memang tokoh seorang ayah menjadi contoh atau menjadi cerminan buat Bapak Ibu Saudara-saudara di tengah-tengah pandemi COVID ini. Apa yang bisa saya lakukan? Kadang-kadang keputusasaan itu yang menyebabkan karena kita tidak belajar untuk meneliti apa yang sedang Tuhan mau. Bagaimana cara menelitinya? Dekatkan diri dengan Tuhan. Ezra mendekatkan diri dengan Tuhan, dia meneliti kitab ini. Lalu dia mencoba melakukannya untuk dirinya dulu. Supaya apa? Dari dirinya itu orang bisa lihat. Oh ternyata Ezra tidak pernah mengeluh. Ezra berjalan terus di tengah-tengah situasi yang memang serba sulit. Tadi yang saya katakan, Yerusalem sudah hancur, kondisi ekonomi mungkin antara ya dan tidak. Lalu kemudian umatnya sedang dalam keadaan seperti itu, percaya atau tidak tentang Tuhan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat Ezra berhasil? Ada 2 kata yang diungkapkan. Ayat 6 mengatakan, oleh karena tangan Tuhan Allah yang melindungi Ezra, lalu diungkapkan lagi ayat 9, 2 kali kalimat ini muncul. Karena tangan murah Allahnya melindungi dia. Oke.
Jadi keberhasilan Ezra dalam melakukan dengan keikhlasan dia, dengan ketulusan dia, dengan hati yang bersih. Tidak ada yang, kalau orang bilang dia kerja nggak neko-neko. Saya mau memberi apa yang saya punya. Saya memberi apa yang saya bisa saya lakukan. Kenapa? Karena saya sudah lebih dulu melakukan, sekarang saya mengajarkan kepada orang lain. Tanpa berharap orang itu akan memuji, tapi justru mungkin akan caci maki banyak. Contoh keluarga tadi. Ayahnya sudah berbuat untuk orang lain, tapi di tengah keluarganya dia harus terima caci makian. Dia harus terima pemberontakan dari keluarganya sendiri. Cuma hanya dia mengatakan dia ikhlas melakukannya karena tangan Tuhan. Bagaimana penerapannya sekarang? Saudara, saya masuk pada aplikasi. Masih ada waktu ya? Kasih kode begitu, oke. Aplikasi begini, Ezra seperti seorang guru. Saya percaya Bapak Ibu semua ada yang bekerja sebagai guru. Kita dulu mengenal istilah di pendidikan, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa dia disebut begitu? Guru yang mengajar kita dari SD sampai kita besar, kita terus naik, kita dapat jabatan, tapi seorang guru dia tetap guru. Apa yang membuat dia sukacita? Karena dia sudah melakukan semua itu, dia meneliti, lalu kemudian dia mengajarkannya kepada generasi, kepada anak-anak muridnya. Ketika anak-anak muridnya berhasil, kita kadang-kadang bertemu dengan guru SD, waktu kita kecil, waktu kita SD, kita bisa membayangkan, dia tetap saja dengan jabatan guru. Dia tidak pernah macam-macam, tapi dia punya kebanggaan. Karena dia bisa melakukan, mengajarkan. Saudara bisa menjadi guru bagi orang lain. Tapi dengan catatan harus dengan ikhlas. Karena tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, jangan harap berhasil. Kenapa? Karena kita selalu ingin dipuji. Satu, karena kita selalu ingin berharap sesuatu. Saudaraku, memang kita semua dalam kondisi serba sulit sekarang ini. Ya, itu berarti apa yang ada saudara miliki sekarang, ketika kita dituntut untuk melakukan sesuatu dan diberi kepercayaan, mari kita mau katakan Tuhan pasti, tangan Tuhan akan turun. Dan tangan Tuhan yang murah hati itulah yang akan melindungi dan memberkati saudara. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa jadi guru dan Yesus sudah melakukan itu. Apakah ketika Yesus dihina, dicaci maki, disalib, membawa pikul salib semuanya, dia mau berharap, kalau kata orang zaman sekarang ini, apakah Yesus mencari popularitas? Enggak, malah ia dijauhi orang. Satu. Apakah kemudian Yesus mau mencari nama baik? Enggak. Malah orang mencaci maki dia sampai di kayu salib pun tak berhenti-hentinya, ini mulut akan keluar caci makian. Biarkanlah dia seorang raja, katanya raja turun dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali caci makian. Tapi Yesus dengan tulus dia mengatakan, ya Bapakku, ampunilah mereka. Pertanyaan terakhir. Bisakah kita mengucapkan itu kepada orang yang banyak kali mungkin menyakiti hati kita? Yang kadang-kadang kalau jumpa saja kita sudah bilang, kalau naik tangga dia bilang, jatuh lu. Begitu ya. Atau dia mau naik motor, jatuh begitu jatuh. Tuhan terima kasih. Dia bilang terima kasih sama Tuhan. Ada kita juga yang dimarahi Tuhan. Kenapa kamu punya doa begitu? Bukannya kita mengatakan, Tuhan berkati dia. Akan enak. Ya kan? Saudaraku, lakukanlah yang baik. Supaya apa? Tangan Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Dengan keikhlasan kita bekerja, maka kita juga akan melihat apa yang sedang Tuhan persiapkan. Bahwa tangan Tuhan yang murah hati tidak pernah meninggalkan saudara. Bagaimana bentuknya? Cerita keluarga tadi katanya mengatakan to be continue. Maka khotbah ini juga akan to be continue. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Jemaat di rumah yang tidak mampu untuk berdiri tetap dalam posisi duduk di tempat. Kita bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Di hari Minggu ini ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk kami selaku majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta dalam tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami melayani Tuhan dan jemaat-Mu dengan keikhlasan. Kami percaya tangan Tuhan yang murah penuh dengan anugerah memberi kami kekuatan dan kesehatan. Berkati keluarga kami, berkati juga karya dan pekerjaan kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk unit-unit misioner yang ada di jemaat GPIB Sejahtera. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami menyerahkan semua unsur dan fungsi yang ada di jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai 5, jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berikan kesehatan yang baik. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Samuel Yatiman, keluarga Ibu Elia Bekti Yuliasi, sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Marikce Hermin Sherly Tala, keluarga Ibu Mince Lunci Tewas, keluarga Bapak Robert Martin Nanlohi, keluarga Bapak Andi Samuel Pakpahan, sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Tukinem Naomi, keluarga Ibu Watila Torar, dan sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Marta Paimbonan Kondolele dan keluarga diaken Atik Narti Sihombing. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan dan dalam keadaan tubuh yang lemah. Penatua Gultom, Bapak Sutarji Marto Jiman, Ibu Suminem, sektor pelayanan 1. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 2, Ibu Neti Ermando Borusamusir. Kami berdoa untuk Ibu Lumintu Listiati Mujiono dan Bapak Morris Obai. Untuk sektor pelayanan 3 kami berdoa untuk Ibu Yohana Lemena, Diaken Agus Sutarwo, Penatua Petrus Suharjono, Ibu Tris Wahyuni Simbolon, Saudari Karisya Adelin Permana, Bapak Willy Lotulong. Kami berdoa untuk Diaken Suman, Ibu Supirah, Saudara Alvin Adi Prabowo, Bapak Teddy, Ibu Dian, Ibu Kristina Sitorus. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti, Rosetian Ningrum Patiata, dan Bapak Luki Kesaulia.
kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Bapa dengan keberadaan tubuh mereka yang lemah senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun perkawinan dalam pekan yang berjalan ke depan ini ya Bapa. Kami berdoa secara khusus yang pada hari Minggu ini merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudara Ferdianto, saudara Tony Susanto, Bapak Luke Hansen, saudari Carolina Risma Raja Guguk. Kami berdoa untuk adik Yesaya Aristoteles Koto. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami ini yang merayakan ulang tahun kelahiran. Diberkatilah mereka semua di hari Minggu ini Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan beri kesehatan mereka semua. Jemaat-Mu yang hadir dalam gedung ibadah ini juga diberkatilah mereka dengan doa yang mereka naikkan. Kami para presbiter yang bertugas, demikian juga pemandu lagu, penanggung jawab sound system, penanggung jawab multimedia, organis, pianis juga, Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk panitia perayaan Paskah, Pelkat Gerakan Pemuda yang diberi kepercayaan. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan mereka bisa mampu melaksanakan tugas dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka hasilkan semua itu tidak lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari setiap minggu Prapaskah ini sampai pada perayaan yang sudah dicanangkan, baik ibadah Paskah subuh tanggal 4 April maupun perayaan Paskah tanggal 8 April. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami dan doa syukur kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demi kenyamanan bersama, jemaat di gedung gereja dihimbau untuk memberi persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan presbiter bertugas. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 3 bait 9 dan 10 yang menyatakan, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemurahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat dari Gita Bakti 88, bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu.
sukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat kami undang untuk berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa Tuhan, terimalah ungkapan syukur umat-Mu, berkatilah persembahan syukur kami agar dapat dipakai sebagai alat untuk menyatakan anugerah kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 14 Maret 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Pendeta Emeritus Subagio Subroto pada tanggal 9 Maret 2021 di Jakarta dan telah dimakamkan pada tanggal 10 Maret 2021 di TPU Kalimulya 3 Depok. Almarhum adalah mantan Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta masa bakti 2003 sampai 2008. Yang kedua, Bapak Marjohan Rasid pada tanggal 9 Maret 2021 di Jakarta dan telah dimakamkan pada tanggal 11 Maret 2021 di TPU Menteng Pulo. Almarhum adalah mantan presbiter GPIB Sejahtera Jakarta, sektor pelayanan 3. Presbiter dan warga jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Sejahtera akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 17 Maret 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Benjamin Lauhan Napesi, presbiter bertugas sektor pelayanan 2. Persiapan presbiter untuk ibadah minggu kedua, Prapaskah dan ibadah keluarga hari tanggal Jumat 19 Maret 2021 jam 18 WIB. Presbiter sektor pelayanan 1, 3, dan 5. Muger, song leader, dan pianis dan organis. Tempat GPIB Jemaat Sejahtera. Pelayan firman Bapak Pendeta Benjamin Lauhan Napesi. Mohon kehadiran presbiter sektor pelayanan 3, 4, muger, song leader, pianis, dan organis. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 14 Maret sampai dengan 20 Maret 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat
dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita melakukan firman Tuhan dengan penuh keikhlasan. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan yang murah hati, yang penuh dengan berkat akan menyertai dan melindungi saudara-saudara. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah dan yang beribadah di gedung gereja ini, selamat hari Minggu ketiga masa raya Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.